Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat laporan wawancara. Yang kedua, memahami pentingnya penghijauan. Yang ketiga, mengetahui dampak tidak menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui cara menyimpulkan hasil wawancara. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dalam rangkaian wawancara yang dilakukan di akhir kegiatan wawancara. Berikut Bapak sebutkan contoh membuat laporan wawancara. Yang pertama yaitu harus ada latar belakang. Yang kedua, ada tujuan. Contohnya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. Yang ketiga, ada hasil wawancara. Misalnya, topik wawancaranya itu ayo cintai lingkungan. Narasumber atau orang yang kita wawancarai yaitu Bapak Rudi Darmawan sebagai Kepala Desa Melati. Pewawancara, misalkan contohnya Beni Irawan. Lalu waktu dan tempat, misalkan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2020 pukul 10 di rumah Bapak Rudi Darmawan. Seperti itu untuk laporan hasil wawancara. Lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di halaman 200 sampai dengan 201 di buku Bupena. Selanjutnya yaitu kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti dari topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, anak-anak, untuk materi wawancara hanya seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, boleh bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu materi tentang pentingnya penghijauan sebagai pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dan kerusakan, misalnya membenahi tanah bekas galian pertambangan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Bapak kasih contoh untuk tanaman obat. Di antaranya yang pertama ada temulawak. Nah, temulawak ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mengobati sakit kuning. Lalu daun sirih. Daun sirih dapat mengobati batuk dan juga bisa sebagai antiseptik.
sebagai obat mimisan dan obat kumur. Lalu selanjutnya ada kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai ramuan jamu, menghilangkan rasa gatal, dan pencegahan penyakit kanker. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, kita selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Lihat contoh gambarnya di situ, banjir ya, bencana banjir. Nah, dari hal kecilnya saja, misalkan kita membuang sampah sembarangan, lalu sampah tersebut menyumbat dan menjadi banyak, maka akan terjadilah banjir. Seperti itu. Lalu, dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, menjadi banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Nah, anak-anak, mungkin materi dari Bapak untuk hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.